Halo sahabat Fanatik, ketemu lagi bersama gua Alvin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Jadi kali ini gua mau ngebahas tentang Liga 1, yaitu salah satu klub yang akan mengarungi Liga 1 di musim 2024-2025, yaitu PSM Makassar. Jadi ketika gua nge-scrolling di Instagram gua, feed gua ngebaca satu postingan yang sangat menarik kalau menurut gua dari akun resminya tribuntimur.com, yaitu terkait dengan rilisnya pemain asing dari PSM Makassar yang sudah resmi dan nilai kontraknya itu berapa. Karena kita tahu dalam musim ini PT LIB akan menerapkan yang namanya financial control, dan financial control yang gua baca itu adalah total maksimum dari jumlah gaji pemain selama satu musim, dan untuk satu klub yaitu sebanyak 50 miliar. Memang ini berbeda dengan salary cap, tidak dibatasi sebenarnya gaji pemain itu berapa, bisa 30 miliar, 40 miliar, bisa juga 10 miliar, itu tidak dibatasi, tapi total keseluruhannya dibatasi yaitu sebanyak 50 miliar per musim. Dan dari postingan yang gue lihat itu cukup mencengangkan jumlah nilainya. Dari 6 pemain, 5 pemain sudah resmi pemain asingnya, itu total sebesar 26 miliar 190 juta. Jadi sudah lebih dari 50% financial control. Kita lihat detailnya seperti apa. Yang pertama, Victor Luis dari Brazil dengan nilai kontrak sebesar 3 miliar 480 juta. Yuran Fernandes, pemain assistingnya mereka, dengan nilai kontrak sebesar 6 miliar 520 juta. Adilson Silva dari Portugal dengan kontrak sebesar 3 miliar 910 juta. Daisuke Sakai dari Jepang dengan nilai kontrak sebesar 5 miliar 210 juta. Alessio Neto dari Brazil dengan nilai kontrak sebesar 1 miliar 860 juta. Itu yang sudah resmi 5 pemain. Dan ada satu yang belum diperkenalkan tapi sudah di state nilai kontraknya berapa, kemungkinan yaitu Nermin Haljeta sebesar 5 miliar 210 juta. Dan itu totalnya itu sebanyak 26 miliar 190 juta. Nah, bagaimana dengan sisanya 23 miliar 810 juta ini? Bagaimana nanti skuad kedalamannya dari PSM Makassar itu seperti apa? Nah, gue coba lihat pemain assistingnya mereka yang masih mempunyai kontrak sampai tahun 2025 ataupun tahun 2026. Tapi gue nggak ada tahu nilai kontraknya itu sebesar apa. Tapi gue coba lihat dari transfer market terkait dengan value-nya mereka, yang mudah-mudahan sih nggak beda jauh dari website transfer market ya. Yang gue lihat yang pertama, Reza Pratama itu sebesar 3 miliar 480 juta. Ada Harlan Suwardi sebesar 1 miliar 740 juta. Ada Ardiansa sebesar 1 miliar 300 juta. Dava Salman sebesar 1 miliar 740 juta. Muhammad Arfan, kaptennya mereka, sebesar 4 miliar 780 juta. Akbar Tanjung sebesar 3 miliar 480 juta. Ananda Rehan sebesar 2 miliar 170 juta. Rizky Eka Pratama sebesar 3 miliar 910 juta. Zaki Ashraf sebesar 3 miliar 40 juta. Dan ini gua total itu sebesar 25 miliar 640 juta, dimana ini sudah minus dengan sisa financial control mereka. Walaupun emang ini bukan kontraknya mereka, ini hanya acuan harga dari transfer market ya. Gua nggak tahu detailnya seperti apa ya. Kalau melihat ancar-ancar ini, dari total yang hanya 15 pemain ini aja mereka sudah minus. Bagaimana mereka akan melengkapi skuad kedalaman mereka? Itu yang menjadi pertanyaan besar kalau menurut gua. Bagaimana dengan strategi dari manajemen dari PSM Makassar terkait dengan peraturan baru ini, yaitu financial control ini? Bagaimana mereka akan mensiasati ini, gua nggak paham. Tapi kalau dari yang gua baca, kalau ada klub yang melanggar financial control ini, mereka akan didenda. Kalau ternyata skuad mereka dalam satu musim nih, misalnya 70 miliar, maka 20 miliar itu adalah sebagai dendanya. Dan dendanya itu akan dibagi ke klub-klub yang tidak melanggar financial control ini. Cukup mencengangkan kalau menurut gua. Nah, gua nggak tahu nih sebenarnya strategi apa yang diterapkan oleh PSM Makassar dengan
melihat angka ini, sebenarnya gue agak ragu dengan kedalaman skuad dari PSM Makassar. Bagaimana mereka bisa meracik pemain-pemainnya mereka, yang mungkin mereka akan mengandalkan pemain-pemain dari mudanya mereka yang akan dikontrak mungkin dengan nilai yang tidak cukup tinggi dan berharap mereka bisa perform. Ya itu bagian dari strategi sebenarnya kalau menurut gue. Tapi ya is okay selama tidak melanggar yang namanya financial control, ataupun jangan-jangan PSM Makassar sudah menyiapkan dana untuk membayar dendanya ini. Ya kita lihat nanti seperti apa perkembangan selanjutnya, karena sangat menarik sebenarnya. Gue sangat tertarik sekali dengan aturan financial control ini, karena menurut gue dengan financial control ini bisa membuat klub-klub Liga 1 itu merata secara materi, minimal secara kontrak finansial. Kalau secara performance ya harus dilihat ketika permainannya seperti apa, karena pemain asing yang masuk belum tentu mereka bisa beradaptasi cepat. Itu yang menjadi salah satu poin sebenarnya yang patut diperhatikan ya. Tapi nanti kita lihat seperti apa perkembangan selanjutnya. Kalau kalian ingin komentar silakan saja, yang penting sesuai dengan etika. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa saksikan terus berita mengenai tentang sepak bola Indonesia di channel ini. Maju sepak bola Indonesia, Indonesia juara.